Hai semuanya, welcome back to my channel. Gue Rania, dan buat yang baru pertama kali nonton channel gue akan bahas tentang motherhood, beauty, travel, lifestyle, well anything di sekitar hidup gue yang menurut gue menarik untuk di-share. Di video kali ini gue akan bahas soal my hospital bag. What's inside my hospital bag tepatnya. Karena ini kehamilan kedua gue, jadi gue udah lebih pro lah, enggak juga sih, nggak lebih pro, maksudnya lebih bisa milih barang yang lebih berguna untuk gue bawa. Tapi agak special case juga karena sekarang kan lagi lagi pandemi corona, jadi barang-barangnya juga ada yang lebih di kategori tertentu, ada yang agak berkurang. Nah, mau lihat barangnya apa? Yuk. Tada! Jadi gue udah buat checklist dari kemarin-kemarin di handphone, dan baru hari ini gue ambil semuanya. Gue harusnya masuk rumah sakit itu beberapa jam lagi. Ya, last minute emang. Bukan karena ini anak kedua, karena gue ribet atau apa, enggak, karena gue orangnya tipe yang last minute kalau packing. Even mau traveling, kita berangkat jam 4 pagi, gue jam 12 malam baru bikin checklist, baru packing pelan-pelan. Itu gue. Anyway, kita mulai dari mana ya? Mulai dari suplemen dulu kali ya. Berhubung lagi situasi COVID-19 ini, suplemen yang gue bawa itu lumayan banyak. Suplemen ibu hamil udah pasti bawa, hamilan menyusui. Dari kehamilan pertama sampai sekarang gue tetap pakai Blackmores. Terus ini juga ada ekstra vitamin C. Ini buat suami gue sih sebenarnya, supaya dia tetap fit aja. Terus gue tetap bawa bird nest drink. Ini sehari satu, gue cuma nunjukin satu aja ya untuk video ini. Dan ini yang ada folic acidnya, emang bagus untuk ibu hamil dan juga menyusui, jadi gue bawa ini. Next ada virgin coconut oil, ini dari brand Cocona, yang katanya virgin coconut oil ini bagus buat memperkuat sistem imun tubuh karena dia kayak semacam melemahkan perlindungan virus, jadi imun tubuh kita tuh lebih kuat untuk melawan virus ini. Mohon maaf kalau ngomongnya udah ngos-ngosan, ini udah mau lahiran jadi udah berat. Anyway, habis ini suplemen yang minum gue sama suami gue. Jadi ya, minumnya sehari, kalau gue sehari 2 kali atau sekali, kalau suami gue tuh bisa sampai 3 kali. Dan yang terakhir ini minyak ikan Molar Strand. Kenapa? Ini sungguh nggak praktis sebenarnya, karena botolnya gede dan berat, tapi gue cuman ada ini. Gue nggak ada yang kapsul, karena ini konsumsi buat bertiga. Buat gue, suami gue, dan anak gue juga minum ini. Jadi beli satu buat bertiga, lebih hemat. Oke, ini suplemennya. Gue singkirin dulu. Next, toiletries bag kali ya. Toiletries bag, again, ini isinya buat berdua. Standar lah ya, sikat gigi, sabun again, ke bawa Cocona. It's always nice to have something you're familiar with, apalagi kayak mau nginep di rumah sakit, terus situasi rumah sakit kan kadang-kadang nggak enak kan, jadi kayak pakai sesuatu yang emang kita familiar tuh bikin lebih nyaman aja. Nih, terus gue bawa washcloth. Tradisional sekali memang, tapi ya supaya ekstra bersih. Gue lebih suka pakai washcloth daripada yang bulat itu, yang plastik. Jadi sebelum operasi harus bersih. Terus jepit rambut yang gue double sama karet biar nggak ribet nyarinya. Sama shampoo. Kalau shampoo gue pakai gini. Gue beli Love Beauty and Planet. Kenapa gue beli ini? Gue pakai ini soalnya shampoo ini sebenarnya bikin rambut gue kering, kulit kepala gue kering. Tapi justru anehnya itu yang gue cari. Soalnya gue ini mau ngelahirin, terus rencananya gue nggak akan keramas beberapa hari. Nggak tahu gue kuatnya berapa hari. Nah, gue udah nyoba selama hamil pakai shampoo ini. Karena dia kering, jadi semacam rambut gue jadi nggak lepek dan tahan beberapa hari tanpa pakai dry shampoo. Dalam kondisi gue di ruangan AC tentunya. Jadi ya hopefully abis melahirkan nanti gue pakai ini sekali dan bertahan gak keramas berapa hari.
Udah sih yang perlu dilihat dari toiletries bag, sisanya standar. Kita singkirkan. Next ada skincare bag. Ini tasnya lucu banget. Ini dari hadiah dari temen gue, Carito. Brandnya Sakroots, printnya lucu banget. Ya kan, gemes. Gue bawa apa aja untuk skincare bag? Bawa sheet mask. Demit banget nggak sih ibu mau ngelahirin bawa sheet mask? Ya, jadi sheet mask ini rencananya mau gue pakai nanti malam sebelum gue tidur supaya lebih relax aja, lebih tenang. Gue operasinya besok pagi, jadi biar malam-malam cobain pakai. Hopefully lebih segar. Dan pertama gue bawa ini makeup remover tisu gitu, karena sekarang gue pakai makeup, terus nanti ke rumah sakit kemungkinan belum gue hapus. Jadi gue bawa ini aja sebenarnya buat ngapus makeup ini. Sama nggak lupa micellar water, ini dari Garnier. Kenapa gue bawa micellar water? Karena menurut gue ini kurang. Gue nggak bawa kapas, jadi cukup ambil ini, dituangin lagi pakai micellar water, dan jadi nggak perlu bawa double-double. Terus nih again Coconut body cream, karena di rumah sakit pasti kulitnya bakal kering dan ya kulit gue cenderung kering sih, jadi gue pakai ini bawa. Dan ini juga yang gue pakai supaya anti stretch mark, tinggal ditambahin oil lagi. Ini kelapa. And what else? Untuk muka gue nggak yang mau ribet-ribet gimana sih skincare, karena kan nanti ketemu bayi, jadi gue nggak mau yang kayak pakai serum macam-macam. Gue cuman bawa ini, ada labo yang premium, Gokujun premium, sama ini udah mau habis tapi nanti mau gue refill. Ini face oil yang gue bikin sendiri. Oke. Ya, selanjutnya gue bawa ini makeup pouch kecil aja, kecil dikit di sini beneran, buat jaga-jaga siapa tahu mau foto lucu. Karena walaupun era covid kayak gini nggak ada salahnya dong ibu ketemu anak terus nanti kita foto-foto lucu, foto sendiri aja di kamar. Jadi biar nggak bengap-bengap banget, bawalah makeup sedikit. Terus sama ini another Coconut. Ini hand cream, tau lah ya, kita udah pakai hand sanitizer beribu-ribu kali, cuci tangan jutaan kali tiap menit. Apalagi nanti ketemu bayi pasti kayak secara otomatis otak gue memprogram diri gue untuk lebih rajin lagi cuci tangan. Dan ini aja, ini kayak yang bagian tengah sini udah kayak semacam kapalan tebal gitu, karena emang udah kering. Jadi ya gue harus lebih rajin lagi pakai hand cream. Ya ini gue pakai yang Cocoline. Terus ya gue bawa Stagen, dua Stagen yang ini. Gue nggak bawa gurita karena pengalaman kemarin gue di rumah sakit pakai gurita itu gue nggak suka, kayak belipet terus serba salah gitu, makanya kayak kenceng, either gue salah make atau gimana, gue nggak suka. Jadi gue lebih suka yang untuk sekarang tipe yang karet gini dulu aja untuk di rumah sakit abis operasi. Ini pouch udah gue siapin, ini isinya underwear sama nursing bra ya. And what else? Oh ya, pembalut gue bawa dua macam pembalut. Ini yang pembalut biasa yang 35 cm. Dulu gue beli pembalut khusus nifas yang gede banget, yang kotak segini. Itu gue nggak nyaman makainya karena kayak dia lebar banget, panjang banget, dan somehow perekatnya itu kayak sedikit banget gitu. Terus dia nggak ada wings, jadi gue kurang suka. Jadi gue stick to what I know will work for me. Jadi gue pakai ini yang 35 cm. Dan ada satu lagi yang mau gue cobain, itu yang ini Softtek celana menstruasi. Katanya sih lebih nyaman, tapi gue nggak tahu. Makanya gue baru beli ini aja. Kalau misalkan lebih enak mungkin gue akan beli lagi. Tapi jadi dia sekalian bentuknya celana dalam gitu. Kita coba. Jadi karena pengalaman gue sebelumnya itu kayak hari kedua itu gue termasuk orang yang beruntung yang ASI-nya keluarnya lumayan cepat. Nah hari kedua itu gue bangun bener-bener PD ini, payudara itu rasanya kayak batu, dan gue sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, bener-bener harus ditolongin orang bangun karena rasanya keras banget. Nah waktu itu kayak gue langsung dikasih ke bayi. Cuma sekarang buat jaga-jaga gue bawa ini silikon breast pump-nya HK. Sebelumnya gue nggak pernah tahu ini rasanya kayak apa, bagus apa enggak, tapi banyak yang review katanya ini oke banget.
ini belum gue sterilin, baru mau gue sterilin nanti. Tapi gue bawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah steril. Jadi gue pindahin ke kantong lain lagi. Terus ini untuk ininya, just in case tiba-tiba emang gue harus ngepump, jadi gue udah bawa kantong sendiri. Ini untuk ini ya, buat jaga-jaga aja. Udah sih, selebihnya gue cuman bawa tambahan 2 kaos kaki, pashmina yang tebal, karena kayak kalau dingin lebih enak gitu. Ada tambahan lagi pashmina, sama gue cuma siapin 2 set baju. Yang pertama itu baju yang mau gue pakai nanti. Ini gue pakai siapin apa namanya, kayak sedikit jaket yang ada kapuconnya gitu, sama dress panjang karena perut gue udah gede banget, gue udah susah pakai celana. Terus kedua baju pulang mau super santai, super nyaman. Jadi gue cuma bawa legging, kaos, sama again cardigan yang panjang. Kenapa gue selalu pakai jaket tangan panjang? Karena balik lagi di era pandemik COVID-19 ini kita masuk rumah sakit, jadi nggak tahu lah apa aja yang terjadi di rumah sakit, apa aja yang ada di rumah sakit itu kan. Jadi sebisa mungkin gue masuk pakai tangan panjang, nanti begitu sampai ke rumah sakit kan dikasih baju ganti, gue mandi lagi, ganti baju, pakai baju yang disediain rumah sakit. Nah pulangnya juga gitu, jadi dari rumah sakit gue pakai baju ini, begitu sampai rumah langsung buka dan ganti baju lagi. Untungnya sih jarak rumah sakit sama rumah gue super dekat banget, kayak cuman 10 menit maksimal, jadi ya gitu. Selebihnya yang nggak ada di sini standar kayak masker, hand sanitizer itu yang udah ada di tas gue, terus kayak buku kontrol kehamilan, terus surat-surat pengantar, dompet, etc. Itu gue taruh mungkin di hospital diaper bag itu, karena itu gue gabungin biar gue nggak usah bawa banyak-banyak. Sisanya apa ya? Oh ya, handuk itu juga belum gue ambil karena kita mau nginep di rumah sakit dan bukan di hotel, jadi perlu bawa handuk. Gue bawa handuk besar untuk mandi sama handuk kecil yang buat cuci muka aja gitu. So I guess that's it. Ini barang-barang yang akan gue bawa ke rumah sakit nanti. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau yang baru mau nge-pack, usahakan sebisa mungkin jauh-jauh hari daripada kayak gue. Takutnya gue jujur gue takut ada yang miss, tapi ya, semoga video ini bisa berguna. See you on my next video. Bye.